Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya tentang tahlil. Pengertian dari tahlil itu bagaimana, Pak? Ya, sebelumnya saya jawab tadi salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Mbak Dina, perlu kita ketahui bahwa kita hidup di zaman sekarang, di lingkungan kita, terutama apalagi di desa kita, di Kabupaten Jepara pada umumnya, bahwa kebiasaan atau tradisi atau hukum bermasyarakat di lingkungan kita itu ada yang namanya tahlilan, bukan hukum, tegas itu bermasyarakat. Yang perlu kita ketahui, tahlil itu tahlilan itu awal dari kata tahlil. Nek wong Jawa niku gampangane ana maca Quran ya Quranan, ana maca Yasin Yasinan, ana maca berjanjen berjanjenan. Ana wong maca tahlil, terus wong Jawa digawe penake ayo do lunga tahlilan. Tahlilan itu dasar kata tahlil itu dari kata la ilaha illallah. Jadi kita itu membaca la ilaha illallah atau orang menyebut itu adalah tahlil. Nah, tahlil itu bisa ada yang mengatakan dari ilmu syaraf adalah halala yuhalilu tahlilan. Halala yuhalilu tahlilan tihlalan. Jadi orang yang membaca tahlil itu dinamakan secara harfiah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi pengertian tahlil adalah orang yang membaca la ilaha illallah. Makanya tata cara orang bertahlil di lingkungan kita, di masyarakat, terutama di kampung-kampung itu banyak mereka diawali dengan bacaan Fatihah. Ada subhanallah, ada kulhu, surat ikhlas, dan ada surat Muawwidzatain, terus ayat Al-Quran yang pertama itu ada alif lam mim dan seterusnya. Nanti pas di pertengah-tengah itu nanti ada la ilaha illallah. Poinnya di situ. Jadi semisal ada orang kematian, orang meninggal sampai 7 hari, itu tradisi yang baik di lingkungan kita. Contoh, Pak, aku minta tolong untuk ngekholi baik. Kalau yang pertama, tolong dibacakan tahlil, yaitu definisi dari tahlil atau tahlilan tadi. Tahlilan adalah orang yang dalam berjamaah atau sendirian itu membaca la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Nah, kita sering di masyarakat kita dikatakan oleh tahlilan. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Dini. Terus kayak contoh-contohnya itu bagaimana, Pak, tentang tahlil? Ya itu tadi. Contoh kita semisal ada orang meninggal untuk malam hari, satu malam pertama, kedua, jangan ketiga, 3 hari sampai 7 hari, bahkan nanti ada 40 hari, ada nyatus, ada mendak, ada nyewu. Nah, itu di lingkungan kita. Itu yang dibaca adalah tahlil. Kita baca tawasul. Tawasul ila hadratin Nabi Mustafa sampai ke belakang, ke bawah. Terus dikhususkan kepada mbah kita, semisal mbah kita sudah meninggal. Nah, ini kita dikhalifah atau 7 hari. Contoh kita baca la ilaha illallah, tahlil itu tadi dari awal, semisal ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Di situ ada 3 witi Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah nanti ada qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya, kayak kita di musola, di masjid, yaitu tahlil itu tadi. Kita contohnya seperti tadi, dalam bacaan tahlil itu ada keseluruhan itu hampir 90% bacaan ayat Quran. Maka dari itu jangan heran dan jangan nanti ada sekarang kan kita di medsos sering membaca orang wah tahlil katanya bid'ah atau apa, wah itu enggak ada ini itu syirik. Itu salah.
mereka itu berarti belum lihat apa yang kita baca. Karena yang kita baca di situ adalah Al-Quran, ada surat Ikhlas, Mu'awwidhatain, itu yang kul a'udzu falak sama kul a'udzu binanas. Habis itu ada ayat kursi. Itu kan barang bagus semua. Nah ini perlu tradisi ulama, Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah Jepara itu mengikuti para ulama yang terdahulu. Tujuannya itu tadi membiasakan baca Al-Quran melalui tahlil, melalui yasinan, melalui waqiah dan lain-lain. Ya, itu contohnya. Salah satunya contoh bacaan surat Al-Quran yang dikemas dalam tahlilan itu tadi. Bukan hanya la ilaha illallah, enggak. Itu tikiran-tikiran, tapi poinnya di situ. Dan ada istilahnya sekundernya, tambahan-tambahannya subhanallah, istighfar, bacaan sholawat Muhammad sallallahu astagfirullahaladzim, subhanallah, ya itu contoh-contoh bacaan dalam tahlil. Kalau hukum tahlilan dalam Al-Quran hadis itu bagaimana Pak? Secara khusus ya, orang membaca tahlil itu tidak ada definisi, wah dalilnya kita membaca tahlil itu dalam Al-Quran apa, dalam hadis Rasulullah apa, memang tidak ada secara khusus untuk tahlil. Tapi kalau kita yang keterangan tadi kita sambil dari atas bahwa kita baca dalam Al-Quran itu adalah salah satu perintah Rasul. Salah satunya gini, man qara'a suratul ikhlas bil ikhlas haroma jasadahu pinha. Jadi ini dawuhnya Rasulullah sing ingkang ngendikan ngeten, sing sapa wonge maca surat ikhlas kanthi ikhlas, Gusti Allah ngaromake wong iku kena geni neraka. Jasate wong iku diharomake kena geni neraka. Tidak boleh masuk neraka hanya karena baca surat ikhlas tadi. Nah, itu kan salah satu bacaan yang dikemas oleh para ulama dinamakan tahlilan. Contohnya apabila kita baca ayat kursi habis sholat fardu 3 kali, nanti kita akan masuk surga atau dijauhkan dari api neraka. Dan nanti di alam barzah kita tidak akan disiksa dan mendapat syafaat dari ayat kursi tadi. Karena ayat kursi termasuk salah satu yang dibaca dalam tahlilan. Ada Quran, ada awal Al-Quran, ada sholawat, ada tahlil, yang intinya tahlil. Pokoknya inti dari tahlil itu tadi memang secara definisi, wah tahlil yang dikemas para ulama ini loh. Ini memang dari Quran sama hadis memang tidak ada. Tapi ulama itu mengemas sedemikian rupa dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dikemas jadi satu, itu terus dihadiahkan untuk orang yang meninggal atau yang masih hidup, itu boleh. Karena itu bacaan Al-Quran. Terutama bagi orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal sudah putus amalnya kecuali 3. Nah itu ada hubungannya dengan tahlil tadi. Ya, jadi kegunaan tahlil itu tadi salah satunya. Memang dalam Al-Quran hadis secara definisi, secara pokoknya memang tidak ada. Oh hadisnya Quran, hadis tidak ada kok. Toh memang semisal di dalam Al-Quran hadis tidak ada, kita tidak boleh. Jangankan tahlil, kita beli motor zaman Quran hadis tidak ada. Kita belajar naik mobil, naik sepeda motor dan lain-lain, kita pegang HP, itu kan memang tidak ada. Tapi kan boleh. Apalagi yang kita baca itu Al-Quran, isi-isinya Al-Quran semua. Memang tidak ada definisi orang membaca Al-Quran, baca tahlil itu dalilnya ini man qara'a tahlilan misalnya. Tapi orang yang membaca tahlil la ilaha illallah itu Islam. Syarat masuk Islam. Nah, salah satunya orang Islam kan harus baca itu malah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kan tahlil juga. Nah, gitu. Kalau kurang lebihnya itu. Ya mungkin lebih gamblang lagi kalau ada waktu bisa kita perpanjang. Kira-kira udah berapa menit Pak waktunya? Pak, buat waktunya dan buat pengertian tahlilnya tadi. Ya sama-sama, semoga bermanfaat dan ini berguna untuk kita terutama dan generasi muda biar paham apa dari tahlilan itu. Jadi yang kita baca selama ini biar tidak diperdebatkan, hanya persoalan sepele.
Ini bukan wajib, tapi tambahan-tambahan dari sunnah. Jadi bukan dalam artian pokok kayak sholat, kayak haji, kayak zakat. Itu bukan, tapi tahlil itu adalah pelengkap dari ibadah kita. Jadi nanti biar Mbak Dina yang katanya generasi milenial bisa paham apa itu tahlil. Begitu Mbak Dina. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pada zaman Nabi itu sudah ada tahlilan atau belum Pak? Secara tadi memang keseluruhan tidak ada. Tapi Nabi menganjurkan kita membaca Al-Quran. Al-Quran. Contoh tadi, Qul huwallahu ahad. Mbak atau umatku, tolong istiqomahkan baca ayat kursi setelah sholat fardu. Itu kan salah satunya itu. Jadi orang baca Al-Quran, membaca Yasin, baca yang intinya ada di tahlilan itu tadi, itu dianjurkan oleh Rasulullah. Dan karena itu perintah. Kayak baca Yasin itu tidak harus malam Jumat dong. Setiap malam kita itu disunatkan membaca surat Yasin. Dan itu orang di tahlilan umumnya kadang orang baca Yasin terus baca tahlil. Nah itu kan gading-gading istilahnya saking saling mengisi lah dalam artian ini. Pak buat waktunya dan buat pengertian tahlilnya tadi. Ya sama-sama, semoga bermanfaat dan ini berguna untuk kita terutama dan generasi muda biar paham apa dari tahlilan itu tadi. Jadi yang kita baca selama ini biar tidak diperdebatkan, hanya persoalan sepele. Ini bukan wajib, tapi tambahan-tambahan dari sunnah. Jadi bukan dalam artian pokok kayak sholat, kayak haji, kayak zakat. Itu bukan, tapi tahlil itu adalah pelengkap dari ibadah kita. Jadi nanti biar Mbak Dina yang katanya generasi milenial bisa paham apa itu tahlil. Begitu Mbak Dina. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.